Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septian Bara. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Teman-teman, di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama, jaringan semantik dan contoh. Poin yang kedua, frame dan contoh. Dan poin yang ketiga, script dan contoh. Teman-teman, kita masuk ke jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan salah satu yang dipelajari dalam materi kecerdasan buatan. Jaringan semantik merupakan pengetahuan secara grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Dalam jaringan semantik, terdapat gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Terdiri dari lingkaran-lingkaran yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Konsep jaringan semantik diperkenalkan pada tahun 1998 oleh Ross Williams. Jaringan semantik merupakan teknik representasi kecerdasan buatan klasik yang digunakan untuk informasi profesional. Yang dimaksud dengan informasi profesional adalah pernyataan yang mempunyai nilai benar atau salah. Informasi profesional merupakan bahasa deklaratif karena menyatakan fakta. Jaringan semantik merupakan penggambaran grafis dari pengetahuan yang melibatkan hubungan antar objek-objek, teman-teman. Yang pertama, objek dipresentasikan sebagai simpul atau not pada suatu grafik berbentuk lingkaran dan hubungan antar objek-objek dan faktor. Deskriptif dinyatakan oleh garis penghubung atau link atau garis lengkung. Yang kedua, objek dapat berupa jenis fisik seperti buku, mobil, meja, atau bahkan orang yang merupakan pikiran seperti hukum Ohm. Suatu peristiwa atau kejadian seperti piknik atau suatu pemilihan atau tindakan seperti membuat rumah atau menulis buku. Yang ketiga, atribut objek seperti ukuran, warna, gelas, umur, asal-usul, atau karakteristik lainnya bisa digunakan sebagai not. Dalam hal ini, informasi rinci tentang sesuatu objek bisa ditampilkan dengan baik. Tujuan dari pembuatan jaringan semantik adalah untuk merepresentasikan organisasi dari ide-ide dalam materi pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Dengan menganalisis struktur ide-ide yang dipelajari, berarti membantu kita untuk menganalisis struktur pengetahuannya, yang akan membantunya untuk memadukan ide baru dengan ide yang sudah ada. Sebagai hasilnya, pengetahuan yang diperoleh lebih utuh dan dapat digunakan dengan lebih akurat. Jenis-jenis jaringan semantik. Ada 7 jenis-jenis jaringan semantik, teman-teman. Yang pertama, umum khusus. Yang kedua, teknik aplikasi. Yang ketiga, persyaratan kelanjutan. Yang keempat, sistem komponen. Yang kelima, sinonim. Yang keenam, perbedaan. Dan yang terakhir yaitu hubungan. Teman-teman, di sini ada contoh jaringan semantik. Yaitu, aku makan nasi, nasi dari padi, padi adalah tumbuhan, tumbuhan adalah makhluk hidup. Aku punya ayah, ayah makan nasi, nasi dari padi, padi adalah tumbuhan, tumbuhan adalah makhluk hidup. Aku punya ayah, ayah adalah pria, pria adalah manusia, manusia adalah makhluk hidup. Aku adalah Tom, aku adalah pria, pria adalah manusia, manusia adalah makhluk hidup. Aku memelihara kucing, kucing adalah hewan, hewan adalah makhluk hidup. Aku memelihara kucing, kucing bernama Jerry, Jerry makan ikan, ikan adalah hewan, hewan adalah makhluk hidup. Jadi teman-teman, not yang berbentuk lingkaran yang berhubungan antar objek atau faktor, seperti ini teman-teman. Sedangkan deskriptif yang berbentuk garis penghubung atau link. Ini teman-teman seperti garis tanah yang teman-teman lihat ya. Teman-teman, kita masuk ke poin yang kedua yaitu frame. Frame dibuat untuk memberikan struktur yang berisi informasi umum yang kemudian menjadi suatu keadaan yang khusus.
Proses penalaran yang dilakukan oleh frame adalah menginformasikan sebagai harapan atau ekspektasi. Jumlah ekspektasi ini mengisi slot dan memeriksa apakah ia keras sesuai dengan situasi yang berlaku atau tidak. Slot menggambarkan atribut seperti nama pabrik, model, asal-usul pabrik, jumlah pintu, dan karakteristik lainnya. Level teratas frame menunjukkan atribut yang selalu bernilai benar tentang situasi. Level paling bawah mempunyai terminal atau slot yang harus diisi dengan contoh atau data yang spesifik. Teman-teman, contoh frame monitoring pasien dalam ruang operasi. Spesialisasi dari monitoring. P. Monitoring elektromagnetik, monitoring gula darah. Klarifikasi fisik, berat badan, tinggi, dan umur. Operasi atau pembedahan, perut, dada, dan plastik. Kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman, yaitu script. Script adalah skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan-urutan kejadian. Penggambaran urutan peristiwa atau kejadian pada skrip menggunakan serangkaian slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi pada suatu peristiwa. Terdapat 6 elemen skrip, yaitu yang pertama, kondisi input, merupakan kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi. Yang kedua, threat, merupakan variasi kemungkinan orang terjadi. Yang ketiga, prop, merupakan objek yang digunakan dalam suatu peristiwa. Yang keempat, role, merupakan peran dalam suatu peristiwa. Yang kelima, scan, merupakan adegan dalam suatu peristiwa. Dan yang keenam, hasil, merupakan kondisi setelah terjadinya urutan peristiwa. Di sini ada contoh skrip, teman-teman. Contoh skrip kejadian dengan kondisi input pada ruang ujian SMA, yang dimana perannya siswa dan pengawas, terus pendukungnya itu ruang ujian, lembar soal, lembar jawaban. Kita masuk ke jalur atau track. Adegan pertama, persiapan pengawas. Pengawas menyiapkan lembar soal, pengawas menyiapkan lembar jawaban, pengawas menyiapkan lembar absensi. Adegan yang kedua, siswa memasuki ruang ujian. Pengawas mempersilakan siswa untuk masuk, pengawas membagikan lembar absensi, pengawas membagikan lembar soal, pengawas membagikan lembar jawaban. Adegan yang ketiga, siswa mengerjakan soal ujian. Siswa menuliskan identitas diri pada lembar jawaban, siswa menandatangani lembar jawaban, siswa mengerjakan soal ujian, dan siswa memeriksa lembar jawaban. Adegan yang keempat, siswa telah selesai ujian. Siswa mengumpulkan kembali lembar soal, pengawas mempersilahkan siswa keluar, dan siswa keluar. Adegan yang kelima, pengawas merapikan lembar jawaban. Pengawas mengurutkan lembar jawaban, pengawas mengecek lembar jawaban dan absensi, pengawas meninggalkan ruangan. Yang terakhir yaitu hasil, teman-teman, yaitu siswa merasa senang, siswa merasa lega, siswa merasa sangat bersyukur, siswa kecewa, dan siswa pusing. Demikianlah penjelasan yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Terima kasih.